Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah ta'ala: "Khalaqas samawati wal ardi bil haqqi suwarakum wa ahsana suwarakum wa ilaihil masir." Assalatu wassalamu ala israfil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang telah menciptakan alam semesta raya ini beserta isinya, termasuk makhluk hidup dan manusia. Saudara-saudaraku yang budiman, yang dimuliakan Allah, semoga semuanya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jika ada yang sakit di antaranya, semoga Allah segera menyembuhkannya dan menurunkan rahmat dan barakahnya beserta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, pada episode yang lalu kita berhenti pada ayat ini, yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, bertasbih kepadanya langit 7 dan bumi dan siapa yang berada di dalamnya, dan jika dari sesuatu hanya bertasbih dengan memujinya, akan tetapi tidak mengetahui kamu tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Nah, marilah kita sama-sama menguraikan kata-kata di atas satu persatu sebagai berikut. Bertasbih kepadanya langit 7, yaitu 7 tata surya tersebut membersihkan diri dari kesalahan atau aturan atau hukum yang telah ditetapkan Allah, yaitu hukum alam sesama langit atau tata surya tersebut, yang menjadikannya teratur, tidak akan terjadi berbenturan antara sesamanya karena dibatasi hukum masing-masing. Umpamanya, kutub utara suatu benda yang mempunyai magnet tidak akan dapat bersentuhan dengan kutub utara magnet yang lain karena mereka saling tolak. Bumi bertasbih demikian juga, yaitu keteraturan antara bumi-bumi tersebut. Tidak akan terjadi benturan antara sesamanya di dalam satu tata surya yang telah diatur oleh hukumnya masing-masing. Umpamanya, setiap bumi tersebut mempunyai garis edar masing-masing. Tidak akan pindah jalan edarnya ke garis yang lain karena sudah dibatasi oleh satu ukuran tertentu jaraknya masing-masing dengan matahari, yang ditentukan oleh kekuatan atau besarnya daya tarik-menarik antara bumi-bumi tersebut dengan matahari. Begitulah caranya langit 7 dan bumi-bumi bertasbih. Dan siapa yang berada di dalamnya bertasbih, yaitu dengan menuruti hukum-hukum yang berlaku pada mereka masing-masing. Umpamanya air akan menguap apabila ditimpa panas dan akhirnya akan turun pula ke bumi sebagai hujan yang akan menyuburkan tanah dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan serta buah-buahan yang akan menjadi makanan bagi makhluk hidup. Dan makhluk hidup pun akan berkembang biak. Demikian semua itu bertasbih dengan cara menjalani hukumnya masing-masing yang telah diatur oleh Allah. Terjadi demikian. Dan banyak lagi makhluk lainnya yang tidak dapat kita ketahui cara mereka bertasbih karena tidak sama dengan cara kita bertasbih.
maka kenapakah kita tidak akan bertasbih dengan mematuhi hukum-hukum yang telah diturunkan kepada kita? Namun belum terlambat, karena Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Setelah kita luaskan pandangan kita kepada sebagian kecil ciptaannya, bahwa yang berada di dalam 7 langit tersebut bertasbih kepadanya, yang terdiri daripada 49 bumi. Sungguh Maha Suci Allah, segala puji hanya bagi Allah, dan Maha Besar Allah dengan segala ciptaannya. Hanya itulah yang dapat kita ucapkan dari lubuk jiwa kita yang dalam, menggema ke seluruh tubuh, di samping menuruti apa yang diperintahkannya dan memberhentikan apa yang dilarangnya. Tidak rugilah kita untuk meluangkan beberapa saat dalam sehari semalam untuk merenungkannya, memikirkan apa arti hidup itu, dari mana kita hidup, dan akan kemana kita hidup. Saudara-saudaraku yang budiman, yang dimuliakan Allah, di bawah ini akan kita ketahui lagi beberapa ayat menerangkan pengertian langit dan bumi. Marilah kita perhatikan bagaimana maksudnya. Surat 34 ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum minas sama'i wal ardi. Inna nakhsif bihim arda aw nusqit alaihim kasafam minas sama'i. Inna fi dzalika la ayatan likulli 'abdin munib. Artinya, apakah tidak memperhatikan mereka kepada apa-apa yang berada di hadapan mereka dan apa-apa yang berada yang di belakang mereka, dan dari langit, kurung samai, dan bumi. Jika kami menghendaki, kami benamkan dengan mereka bumi, atau menjatuhkan atas mereka gumpalan-gumpalan dari langit. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi setiap hamba yang kembali. Dalam ayat ini Allah mencerca kepada orang-orang yang kembali. Maksud orang-orang yang kembali adalah orang-orang yang sebelumnya jauh dari Tuhannya, dan kemudian setelah mereka mendapatkan ilmu pengetahuan, akhirnya mereka menyadari bahwa tiada yang berkuasa selain daripada Allah, lalu mereka beriman. Langit yang dalam bahasa Al-Quran samai dan selalu dirangkai dengan kata bumi atau ardi dan tidak diiringi dengan kata luas. Langit tersebut maksudnya atap daripada bumi yang letaknya di sekitar awan untuk melindungi bumi. Dalam bahasa ilmu pengetahuan disebut ionosfer. Jadi yang dimaksud apa-apa yang berada di hadapan dan di belakang bumi adalah benda-benda ruang angkasa yang berada di luar atap ionosfer bumi tersebut. Kalau Allah menghendaki, bisa saja benda-benda tersebut membentur bumi atau jatuh merusak bumi. Merupakan musibah yang sulit ditanggulangi. Karena benda-benda tersebut banyak sekali. Inilah kegunaan langit yang bernama samai sebagai atap pelindung daripada bumi. Allah mencerca kenapakah orang-orang beriman itu tidak memikirkan hal-hal tersebut. Akan tetapi sebagian besar orang-orang luar Islam lah yang selalu memperhatikan atau selalu riset mempelajari hal-hal demikian. Maka
sewajarnya lah kita mengalihkan sebahagian perhatian kita kepada hal-hal demikian melalui Al-Quran. Karena sudah kita ketahui di dalam firman-Nya, surat 45 ayat 20. Ini Al-Quran, pedoman bagi umat manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Nah, apakah alasan kita untuk berdiam diri saja mengenai hal-hal di luar beribadah? Belum cukup kalau pengabdian kepada Allah itu hanya beribadah semata. Karena Allah memerintahkan kita untuk bertasbih kepadanya dengan memahasucikannya, memujinya, memahabesarkannya. Sedangkan kita tidak mengetahui persis kemahabesaran ciptaannya yang berada di luar kita ini. Akan tetapi apabila kita ketahui dengan jelas dan sempurna kebesaran ciptaannya dan kekuasaannya, mulut tak akan bersuara. Hanya jiwalah pada waktu itu yang bertasbih. Mengenai langit atau tata surya yang 7 yang telah kita perbincangkan pada halaman-halaman yang di muka, Allah telah lebih memperjelas dengan 3 ayat di bawah ini. Surat 51 ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-samaa'a banainaha biaidin wa inna lamusi'un. Artinya, dan langit kurung sama'a, membangun kami dia dengan kokoh. Dan sesungguhnya kekuasaan kami benar-benar luas. Berturut-turut 51, surat 51 ayat 8. Wal arda farasnaha fani'mal mahidun. Artinya, dan bumi menghamparkan kami dia, maka sebaik-baik membentangkan. Ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Artinya, dan dari segala sesuatu menciptakan kami berpasang-pasangan supaya kamu mendapatkan pelajaran. Sekarang marilah kita memperhatikan maksud daripada 3 ayat yang berurutan di atas. Kata sama'a di dalam ayat ini berarti langit pula. Akan tetapi bukan langit atap bumi seperti keterangan halaman yang lalu. Dari pengertian ayat di atas, langit ini bukan terletak di dekat bumi dan bukan pula berarti tata surya. Akan tetapi langit yang lebih luas. Kalau langit samai, atap daripada bumi, tidak pernah sesudahnya diiringi dengan kata luas. Dan langit yang dimaksud tata surya disampaikan dengan kata samawati, juga tidak diiringi kata luas. Jadi lebih luas daripada tata surya. Akan kita singkap pada keterangan selanjutnya. Pada kalimat ayat selanjutnya menyatakan, dan bumi menghamparkan kami dia. Kalau kalimat yang menyatakan bumi sebagai hamparan, berarti untuk digunakan sebagai tempat atau wadah. Akan tetapi kalau dengan pengertian bumi itu dihamparkan, ini maksudnya seperti menghamparkan sesuatu di tanah. Kita ambil contoh bagaikan padi yang dihamparkan. Berarti padi itu banyak, bukan hanya 1 biji. Maka demikianlah berarti bumi tersebut banyak, bukan hanya 1. Sebaik-baik membentangkannya, berarti dibentangkan dengan teratur. Sampai pada kalimat ini yang dapat kita simpulkan, berarti bumi itu banyak dan dibentangkan melebar luas seperti kelereng ditaburkan, tetapi teratur.
Kalau di dalam satu tata surya tidak diiringi dengan keterangan kata luas, berarti terdiri dari 7 tata surya. Seperti yang telah kita dapatkan keterangannya pada halaman dibuka. Dan lebih diperjelas oleh kalimat ayat selanjutnya. Dari segala sesuatu menciptakan kami berpasang-pasangan. Yang dimaksud berpasang-pasangan bukan 2, akan tetapi 1 stel. Jadi bumi-bumi yang dihamparkan atau dibentangkan tersebut terbagi menurut setelan-setelannya, yaitu 7 stel atau 7 tata surya atau 7 langit samawati. Inilah yang dimaksud langit yang luas. Dalam bahasa Al-Quran sama'a, yang diiringi dengan keterangan kata luas. Kalau kita tilik di dalam bahasa ilmu pengetahuan, kumpulan daripada benda-benda raksasa yang ruang angkasa tersebut dinamai galaksi. Untuk mempermudah pengertian di dalam buku ini, supaya jangan keliru, langit-langit tersebut kita beri nama sebagai berikut. Kelompok 7 langit atau 7 tata surya atau galaksi kita beri nama langit sama'a. Tata surya kita beri nama langit samawati. Dan pelindung bumi atau ionosfer kita beri nama atap samai. Dan di akhir ayat di atas Allah mengakhiri kalimat ayat tersebut dengan pengertian supaya kamu mendapatkan pelajaran. Setelah kita dapatkan keterangan yang jelas seperti ini, bukankah kita mendapatkan suatu pelajaran yang sangat berharga? Sungguh Al-Quran itu suatu mukjizat yang luar biasa. Kalau orang-orang yang beriman dan bertakwa memikirkannya untuk lebih memperdalam iman dan takwa melalui ilmu pengetahuan yang digali ke dalamnya. Sesungguhnya Allah melebihkan sederajat bagi orang-orang yang berilmu. Nah, sampai di sini dulu saudara-saudara yang beriman. Untuk selanjutnya, episode yang akan datang, kita akan membahas bab 4, langit dan bumi ditempati manusia. Adam nenek moyang manusia. Nah, sampai di sini dulu. Jika ada yang belum begitulah mengerti dengan yang kita baca tadi, tanyakanlah di kolom komentar. Saya akan menjawabnya dengan segala senang hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.